Oke, ini langsung kita tunjukkan. Pak Ferry akan memberi penerangan penjelasan tentang cara pembuatan tempat sampah organik. Monggo Pak Ferry. Ya, jadi yang namanya Losida itu terbuat dari paralon 4 beam dengan panjang, saya buat panjangnya, tingginya itu 120 cm, dengan 50 cm itu saya lobangi, saya bor ini, tujuannya supaya nanti ada binatang yang bakteri dan atau peresapan air itu, dan ada binatang yang bisa masuk ke situ, sehingga ketika sampahnya dimasukkan itu tempat ini tidak penuh-penuh. Nah, seperti yang saya lakukan sejak tahun 2018 sampai sekarang, tempatnya itu belum penuh-penuh. Nah, ini contohnya. Ada ini yang pertama. Ini mungkin bisa lebih dekat. Ini saya tutup pakai drat. Ini dipakai drat. Ini yang setengah meter saya masukkan. Awalnya itu saya tidak pakai semen, tapi karena di dalam ada banyak binatang, lalu ada tumbuh hidup, namanya apa? Maggot. Nah, maggot itu keluar lalu akhirnya saya semen di sini. Sekalipun saya semen, tetap mereka hidup di dalam karena ini tidak makan sampingnya ya. Di samping-samping kan di dalam kan. Bagaimana caranya? Saya gali pakai linggis, itu pas dengan ini saya masukkan. Nah, itu terus tinggi, kenapa saya pilih tinggi 120 itu untuk memudahkan saya karena mengantisipasi malas. Kalau pendek harus turun harus buka gini baru masukkan. Nah, seperti tinggi seperti ini saja kadang malas, ya kan? Nah, maka ini saya buat tinggi, lalu ambil dari dapur, saya masukkan di sini, selalu begitu. Ini tidak penuh-penuh. Ini yang pertama, supaya ini tidak mudah penuh. Lalu saya buat ini lagi di sini. Lalu ada yang saya buat yang 1 meter di sini. Ada yang 1 meter di sini, lebih pendek dia. Yang ini saya tutup pakai drat. Kalau yang ini apa adanya, saya pakai ini. Sama dengan ini. Jadi nggak perlu tutup khusus, ya, pakai tutup kayak gini aja cukup. Ini Losida, lodong sisa dapur. Ini yang pertama ya. Kalau setelah 6 tahun, lalu darurat sampah, saya mulai membeli alat ini, ember. Sekarang yang ini kalau Losida itu yang permanen. Permanen ya. Oke, tadi sudah selesai yang Bapak pertama tentang Losida ya. Kita akan mendengarkan penerangan dari ember tumpuknya yang selama ini sudah dipraktekkan oleh Pak Ferry. Ini sudah dipakai atau belum? Monggo. Jadi untuk teman-teman yang di warga Jomber Kidul akan mendengarkan secara utuh. Baik. Bapak Ibu, tadi saya jelaskan tentang Losida bagi mereka yang punya lahan, punya tanah yang lahannya agak luas jauh dari sumur, karena ada juga yang bertanya bagaimana dengan sumur, apakah nanti bisa tercemar enggak? Biar itu saya mau jawab, itu bukan bagiannya saya. Yang jelas saya buat jauh dari sumur. Nah, itu yang punya lahan ya. Kalau yang tidak punya lahan, ini ada namanya ember tumpuk. Ember tumpuk terbuat dari ember cat yang 25 kilo. Ini saya beli dengan harga 80.000 karena satu buah ya. Satu buah ember tumpuk ini. Ini sudah ada kerannya, sudah ada kerannya. Kenapa harus ember tumpuk? Sebenarnya tidak harus ember tumpuk juga, tapi saya beli ember tumpuk karena nanti di atasnya itu untuk
sisa dapur, entah kulit buah maupun sayur-sayur itu ditaruh di sini, lalu airnya akan jatuh ke bawah, jatuh ke bawah sini dalam periode sekian jangka waktunya itu bisa dipanen air lindinya. Nanti saya tunjukkan bahwa saya sudah pernah panen air lindi ada tiga jerigen. Untuk Bapak Ibu yang tidak punya lahan untuk buat losida, bisa menggunakan ember tumpuk, gitu ya. Menggunakan ember tumpuk. Dan mungkin nanti akan ada pertanyaan, kalau sudah penuh bagaimana? Kalau sudah penuh, saya buat yang namanya komposter ya, dalam yang besar. Tapi sementara saya kira untuk memulai ini, Bapak Ibu warga Jombor Kidul, kita bisa memulai praktek dulu dengan entah dengan ember tumpuk ataupun dengan losida yang tadi saya bilang tidak penuh-penuh. Itu demikian yang saya bisa jelaskan. Oke, ini yang sudah dipraktekkan dan bisa kita lihat teman-teman. Ya, sudah. Tadi saya jelaskan tentang ember tumpuk, itu contoh. Nah, sekarang saya tuh mempraktekannya di dapur saya. Jadi kalau dari sini saya buang sisa-sisa dapur di sini. Ini ada tempat sampah pertama di sini. Ini yang organik ya. Saya buang di sini yang organik. Terus kalau sudah penuh, baru saya pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Ini. Ya. Ini saya sudah panen. Saya pindahkan ke sana. Ya. Oh ya. Ya. Jadi dari sini saya buang sampah organiknya di sini, terus saya pindah ke sini, dari sini pindah ke belakang karena kalau sudah penuh. Sampai saat ini yang sampah organik saya belum pernah panen. Kalau sudah panen dalam arti kalau nanti dikeringkan, terus saya masukkan dalam karung. Nah itu yang akan dibuat pupuk di mana untuk tanaman kita yang kompos itu ya, untuk tanaman kayak lombok atau tomat dan lain sebagainya. Ini ada dua sampah sebenarnya, dua tempat sampah ini. Dari sini karena kami ada bertiga di sini, saya, istri sama anak satu. Itu kalau saya sendiri pasti dengan sendirinya, saya yang organik di sini, terus yang non organik itu saya pilah-pilah. Ada tempatnya ini, ada untuk misalnya kedus bisa taruh di sini, terus ada apa lagi ini, yang botol, yang ini biasanya saya taruh di sini, di sini. Lalu ini ada plastik. Ini sudah penuh, saya pindahkan ke dalam karung, ya, ada di sana karungnya. Nah ini penting sekali. Dua tempat sampah ini. Kenapa penting? Karena tadi 3 warga itu belajar, bersama-sama belajar. Mereka kadang-kadang bisa ingat menaruh di sini, tapi seringkali karena sibukan, karena ingin cepat-cepat lalu taruh aja di sini. Nah dari sinilah akhirnya saya mulai angkatin entah organik, saya pindah ke sini, atau non organik saya pilah-pilah lagi taruh di sini, begitu. Nah kalau mau lihat tentang tumpukan yang yang tadi yang saya sudah pilah-pilah dalam karung maupun air lindi dan komposter yang besar ada di tempat lain. Saya sudah melakukan itu semua. Kalau saya bisa, Anda mestinya bisa juga. Jadi kan itu uap ada gasnya. Ini air lindinya ya, Jadi lindi ya. Ini bisa untuk pupuk. dikelola untuk pupuk ya. Ini Oke. kalau disiram itu bisa untuk pupuk kan?
harus dicampur dengan air. Jadi Campur air. Iya, nek anu lah mati. Langsung campur air. Iya, nanti misalkan itu sak botol Anu, aqua gelas wi, nanti sak ember. Karena aku anu tinggi, nutrisinya tinggi. ya, jadi sudah. Oke. Bapak Ibu warga Jember itu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Mas Dari tentang bagaimana cara pembuatan losida, bagaimana cara pembuatan mungkin ember anu tumpuk. lebih ke penggunaan Ya. kan tadi nggak ada praktek pembuatan Ya. penggunaan Ya. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati warga Jember gitu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan beberapa item tentang penggunaan dan pemanfaatan adanya pembuatan losida dan ember tumpuk. Kami sebagai yang didokter di dalam Jember Kidul Kumrika ini dapat memberi kesimpulan bahwasanya tentang fungsi ember tumpuk dan losida ini sangat mudah, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa. Oleh karena itu dengan adanya losida dan ember tumpuk ini kami harapkan bisa boleh dikatakan sambil menyelam minum air. Artinya di samping Bapak Ibu nanti memasukkan barang-barang sampah anorganik di losida maupun ember tumpuk, sekaligus nanti bisa memilahkan sampah anorganiknya. Jadi seperti contoh ini, ini Bapak nanti Mas Ferry sudah memberikan contoh. Nah, harapan kami nanti dengan contoh, dengan sampel ini Bapak Ibu sekalian yang khususnya warga Jember gitu, baik dari RT 01 sampai 07, nanti diharapkan bagaimana sekarang bisa merubah keadaan yang tadinya belum ada sekarang ada, dan sekaligus sampah ini merupakan tanggung jawab kita semua. Bagaimana Jember bisa menciptakan rumahku bersih, sampahku bersih. Sekian, matur nuwun. Oke, nggih. Rumah tangga adalah produsen sampah terbanyak. Berapapun luas tempat pembuangan sampah, tetap tidak akan sebanding dengan sampah yang diproduksi. Untuk itu, sampah harus dikelola mulai dari rumah tangga. Dengan membuat losida dan ember tumpuk seperti ini di setiap rumah tangga akan mengurangi sampah hingga 60%. Saya mengajak warga Jember Kidul mulai saat ini, setiap keluarga untuk mengolah sampah organik khususnya, yaitu dengan menyediakan losida ataupun ember tumpuk. Ayo, kita kelola sampah demi masa depan Jember Kidul yang bersih, sehat, dan merdeka dari masalah sampah. Sampahku, tanggung jawabku. Kita kelola sampah demi masa depan Jember Kidul yang bersih, sehat, dan merdeka dari masalah sampah. Sampahku, tanggung jawabku.